Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman semua, para mahasiswa, hari ini adalah jam kedua pertemuan kita, yaitu pertemuan kedua pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, di pertemuan pertama itu kita sudah membahas sekilas tentang pengantar ilmu sosiologi pendidikan. Nah, masih ada yang ingat kira-kira? Ingat pertemuan pertama? Kamu ingat? Oke, baik. Kamu yang sebelah sana ingat pertemuan pertama? Ingat? Oke, baik. Nah, hari ini pertemuan kita kedua itu sebelum kita mulai, maka kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Doa pembelajaran ini kita mulai. Ya, karena itu bagian dari item. Kamu kan udah belajar micro teaching kan? Oke, baik. Nah, jadi pertemuan kedua ini sebelum kita mulai, saya ingin meminta Anda, karena pertemuan kedua kita ini materinya tentang perubahan sosial dan budaya. Ya. Perubahan sosial budaya ini nanti seperti Anda lihat ini, nanti ada kaitannya dengan sosiologi pendidikan itu yang berkaitan pada perubahan sosial di masyarakat. Saya mau minta dibagi kelompok saja. Kita bagi kelompok, beberapa kelompok dari mahasiswa, ada laki-laki satu kelompok, perempuan menjadi dua kelompok. Jadi kita ada 3 kelompok diskusi ya. Bisa kita bagi kelompoknya? Oke, baik, kita bagi kelompoknya. Kelompok singkat aja, numpuk aja. Nah. Bulat aja, bulat, satu bulat. Kamu bulat sedikit bisa nggak ya? Bulat aja. Ya, kita sudah bagi menjadi 3 kelompok. Ini ada kelompok laki-laki, kemudian 2 lagi kelompok perempuan. Nah, kita pembahasan hari ini itu adalah tentang interaksi ya. Teori dari ilmu sosiologi pendidikan di dalamnya adalah interaksi ya, atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, pemahaman kita yang harus kita dudukkan dulu adalah kita ini sebagai seorang mahasiswa dan cikal bakal sebagai calon pendidik, maka kita harus di awal memahami tentang konsep dasar hubungan manusia. Jadi dalam pendekatan ilmu sosiologi, maka kita harus memahami hubungan-hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Konteksnya dalam pendidikan secara spesifik bahwa calon-calon pendidik, ya, calon guru sebagai tenaga pengajar, kita harus bisa menguasai yang pertama itu adalah hubungan antara si pendidik dengan si peserta didik, dalam hal ini murid, guru dan murid. Maka kita harus pelajari dulu, pahami dulu sejauh mana pengetahuan kita tentang hubungan antara manusia, dalam hal ini hubungan seorang guru terhadap murid. Lalu kira-kira ini saya mau tanya ini kepada Anda. Kalau Anda jadi guru, ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kalau Anda jadi guru, kira-kira Anda perlu nggak memahami kondisi muridnya? Kenapa perlu? Coba tunjuk tangan. Kasih alasan satu aja. Kira-kira. Coba tunjuk tangan dari kelompok 1-nya. Perlu kan? Supaya apa? Supaya kita paham bahwa kondisi anak itu bagus di dalam rumah tangganya, hubungan dia dengan keluarganya, kalau masuk kelas dia punya beban atau tidak. Kan begitu. Jadi, teman-teman, Anda nanti jadi guru akan mendapatkan berbagai trouble, masalah. Fenomenanya, seorang pendidik ketika masuk kelas nih, kemudian ngajar di kelas, tiba-tiba misalkan kita dapetin ada anak yang terlambat masuk kelas. Berbagai macam peristiwa, keterlambatan dia datang masuk kelas itu, ada yang sedang menangis, ada yang sedang bajunya basah, ada yang sedang dia barangkali sepatunya pun kadang-kadang yang sebelah kiri pindah ke kanan, ada yang keterlambatan dia tasnya ketinggalan, berarti kan ada problem. Sebagai pendidik, kita harus bisa melihat itu bukan dalam perspektif bahwa dia itu melanggar aturan dengan dia terlambat masuk kelas. Sebagai kita orang yang pernah belajar sosiologis, kita harus bisa melihat secara
universal apa yang menjadi penyebab si anak didik itu bisa terlambat di kelas dengan model yang tadi, tasnya ketinggalan, kondisi nangis, kondisi dan macam-macam. Kenapa? Perlu kita gunakan daya analisis kita sebagai seorang guru. Boleh jadi dia sebelum masuk kelas dia ribut sama orang lain di luar. Boleh jadi sebelum berangkat ke kelas dia melihat orang tuanya berantem. Boleh jadi sebelum masuk kelas gara-gara itulah dia terlambat, dia nggak dikasih uang jajan sama orang tuanya. Artinya banyak problem yang harus kita pahami terhadap peserta didik ketika dia sedang mau ikut proses belajar mengajar di kelas. Bisa dipahami kira-kira? Itulah pentingnya kita belajar ilmu sosiologi dalam pendidikan. Jadi kita tidak serta-merta langsung menjustifikasi seorang anak didik itu, dia misalkan terlambat masuk kelas, misalkan dia itu tidak mengerjakan PR, misalkan dia itu ketika kita kasih tugas di dalam kelas dia juga ngelamun dan lain sebagainya, atau lain hal, maka kita harus pahami dalam lebih luas lagi. Bisa dipahami kira-kira? Nah itu, saya mau tanya kelompok 2 ya, kelompok 2 itu, kelompok 2 mana tadi? Oke. Kira-kira kalau dalam konteks belajar hubungan interaksi ya, interaksi itu hubungan manusia. Nah, dalam ruang lingkup yang paling kecil, kita breakdown ini. Hubungan itu di ruang lingkup yang paling kecil, itu adalah di lingkungan sekolah. Kira-kira menurut Anda, perlu nggak antara guru dan murid selain hanya di dalam kelas, di lingkungan sekolah saat ruang istirahatnya itu ada, lagi di kantin, lagi ya katakanlah tidak formal, perlu nggak melakukan hubungan interaksi yang baik pada siswa? Coba kasih alasan kenapa. Coba kasih alasan kelompok 2, kenapa perlu? Ya, silakan. Ada yang ingin meluangkan curhatnya kepada guru, makanya setiap guru dikasih ruangan disebut UBK. Oke, baik. Tadi teman kamu dari kelompok 2 menjelaskan perlu ada hubungan antara murid kepada guru ketika di jam-jam luar belajar ya. Artinya saat istirahat, saat di luar kelas, itu saat baik itu di luar juga ya, di luar sekolah. Nah, kenapa? Karena ada juga murid barangkali yang bisa mengekspresikan di balik katakanlah kesedihannya, katakanlah ada problem di luar kelas. Jadi guru itu juga bisa tempat curhat. Guru itu bisa juga tempat mendengarkan dari keluhan dan aspirasi para peserta didik. Nah, itu penting. Nah, itulah namanya proses dalam interaksi ya yang dilakukan kepada siswa di sekolah, baik itu kepada siswa maupun sedang berada di luar lingkungan sekolah. Nah, kemudian saya mau tanya bahwa kita itu dalam lingkungan sekolah itu kan beragam ya, ada budaya. Kita saja di kelas ini ya, kita di kelas ini itu kan banyak beragam ya. Saya misalkan dari suku Batak, mungkin Anda ada dari suku Jawa, mungkin Anda ada dari suku Minang, ada dari suku Melayu, Padang, dan lain-lain. Betul nggak? Atau kita sama, dari Batak, Karo semua ini? Beda ya? Coba tunjuk tangan, dari yang Jawa mana? Jawa. Oke, Jawa, ini suku Jawa. Minang ada Minang? Minang. Karo? Nggak ada Karo. Batak ada Batak? Mandailing? Oke, baik, kita ada banyak suku. Artinya dari keberagaman etnis kita, dari keberagaman suku kita itu kan tentu kita banyak menemukan berbagai hal, betul nggak? Nah, kira-kira sikap seorang guru itu ketika mendapatkan seseorang yang berbeda sukunya, apa yang harus Anda lakukan? Coba dari kelompok 3. Jadi budaya, perhatikan teman-teman, jadi budaya itu kan beragam ya. Tanggung jawab guru itu juga harus bisa memahami keberagaman etnis yang ada di kelas. Anda misalkan, kita ini orang Batak.
Misalkan mengajar yang di kelas itu dominasi sukunya orang Jawa. Lalu kira-kira menurut Anda perlu nggak Anda dengan nada dan vokalasi yang kuat, nada suara yang kuat, tapi Anda misalkan suatu saat ditugaskan di Yogyakarta. Yogyakarta itu etnis Jawa yang paling paling lembut menurut saya. Lalu Anda ngajar misalkan mata pelajarannya itu bahasa Indonesia. Sementara Anda sukunya suku Batak, marganya Simangunsong misalkan. Mangunsong itu biasa, atau Batak Toba itu biasa kalau dia ngomongnya keras. Betul nggak? Nah, Jawa dari Jogja itu lembut nggak suaranya? Nah, dalam pendekatan ilmu budaya ini, hubungannya dalam sosiologi pendidikan, saya ingin mau sampaikan dalam praktek implementasi dari ilmu sosiologi pendidikan. Kalau Anda ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia, lalu ketika Anda menyampaikan pembelajaran di kelas, Anda tanya ini siswa, murid-murid, anak-anak, coba sebutkan pengarang lagu Indonesia Raya. Yang tahu saya kasih hadiah, yang nggak tahu akan saya hukum. Tepat nggak itu kira-kira? Lalu si guru tadi yang asli orang Batak ditugaskan di Jogja nanya, karena nggak ada yang ngomong, anak-anak didik nggak ada yang berani jawab pertanyaan kita. Lalu guru tadi nunjuk langsung, kamu coba sebutkan siapa. Lalu diam murid tadi. Lalu murid tadi karena diam, si guru memberikan sanksi, punishment, dihukum, disuruh berdiri. Lalu guru nanya lagi di sebelahnya, coba kamu sebutkan siapa pengarang lagu Indonesia Raya. Nggak jawab juga. Lalu dikasih punishment, disuruh berdiri ke depan kelas. Dan ternyata teman-teman, dia baru sadar bahwa nama pengarang lagu Indonesia Raya itu siapa namanya tadi? W.R. Supratman. Di antara murid-murid itu ada nama orang tuanya atau wali murid namanya Supratman. Di Jawa itu menjadi satu dogma, ketika anak-anak menyebutkan nama orang tuanya di depan umum itu dianggap berdosa. Betul nggak? Ada nggak Anda pernah mendengarkan keyakinan itu? Nggak pernah, berarti kalian sering nyebutin nama orang tua di depan umum kali ya. Nah, di Jawa itu dilarang. Saya sempat merasakan itu, dilarang oleh nenek saya. Pantang, jangan nyebutin nama orang tua, nggak boleh, berdosa. Ajarannya bagi mereka, etnis Jawa sana pedalaman Yogyakarta, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dianggap pantang menyebutkan nama orang tua di depan umum. Maka mereka mereka itu mengikuti norma yang ada. Nyebut nama orang tua tak boleh. Meskipun guru nanya siapa nama pengarang Indonesia Raya. Lalu yang dibuat guru tadi salah nggak menurut kalian? Salah nggak? Ngukum anak-anak tadi yang nggak bisa jawab. Dia bisa jawab nggak menurut kalian? Dia bisa, cuman nggak boleh nyebutin nama orang tua si Polan di depan umum. Karena di kelas itu ada namanya wali muridnya Supratman. Bisa dipahami kira-kira? Itulah pentingnya kita memahami ilmu sosiologi pendidikan, ilmu interaksi, ilmu budaya dalam ilmu sosiologi pendidikan. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup pertemuan kita ini? Dan nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang, pertemuan ketiga kita. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, sampai di sini sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu tugas buat dari masing-masing kelompok tadi. Kita ada 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ini buat tugas satu membuat analisis tentang budaya dan interaksi ya di dalam kelas dan di luar kelas. Jadi tugas masing nanti ini membuat analisis tentang satu fenomena interaksi guru di dalam kelas maupun di luar kelas. Tugas ini nanti bisa kita diskusikan di pertemuan ketiga kita pada minggu yang akan datang. Bisa dipahami kira-kira? Baik, sampai di sini pertemuan kita tutup dengan doa. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.